Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Qala al-muallif wa huwa al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Sulaiman An-Najdi rahimahullahu ta'ala. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ma biaidihim min buldanil muslimin. Maka dijawab juga terhadap mereka, terhadap syubhat mereka yang menyatakan bahwa kami telah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Anda mengkafirkan kami? Kami beriman kepada Al-Quran. Kenapa Anda menganggap kami kafir? Beda tentunya dengan musyrikin Quraisy. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Rasul. Kami juga sholat, kami juga saum. Nah, kenapa Anda mengkafirkan kami? Ini syubhatnya. Yang ujung-ujung dari syubhat ini adalah bahwa kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah nggak bisa keluar lagi dari Islam. Ini yang mereka maui. Dan kita telah tahu sebagian bantahan terhadap mereka pada pembahasan yang sebelum ini. Lanjutan dari jawabannya adalah Banu Ubaid Al-Qaddah, ya, ini yang dikenal dengan Al-Ubaidiyun. Yang dikenal dengan Al-Ubaidiyun dikenal pula dengan Al-Fatimiyun. Dikenal pula dengan nama Al-Fatimiyun. Kenapa diberi nama atau dikenal dengan Fatimiyun? Karena mereka mengaku, mengklaim bahwa mereka keturunan dari Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Fatimah, dan itu dusta karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya ada hubungan nasab dengan Yahudi. Ini Al-Fatimiyun. Jadi jangan kemudian nama itu melegalisir sebuah akidah, tidak. Walaupun namanya nampak indah. Barakallahu fikum. Dan ini dibantah oleh para ulama dari sisi nasab juga. Mereka adalah orang-orang yang telah menguasai Al-Maghrib. Al-Maghrib itu kalau sekarang daerah Maroko, ya. Aljazair ke arah sana lagi. Ini Al-Maghrib. Al-Maghrib Al-Arabi. Dan telah menguasai Mesir di bawah kekuasaan Al-Ubaidiyun atau Al-Fatimiyun. Nah,
pada masa pemerintahan atau khilafah Bani Al-Abbas. Nah, kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka semuanya bersaksi mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan majlis-majlis tahlil la ilaha illallah itu banyak di negeri mereka. Sehari siap mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali atau lebih. Ini Al-Ubaidiyun. Nah, barakallahu fikum. Wa yadda'una al-Islam, dan mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah muslimin, mengaku sebagai muslim. Wa yusallun, bahkan mereka salat Jumat dan jamaah. Jadi ada salat Jumat di masjid-masjid mereka, didengar azan berjamaah juga. Penampilannya pun ya sama, pakai imamah. Ya, jadi jangan lupa sekali lagi kalau menyebut ahlul bid'ah itu jangan dibayangkan mereka kayak Hitler gitu. Enggak. Ya, kayak bajak laut ya, yang pakai penutup mata satu hitam itu. Nah, bukan. Ahlul bid'ah itu menampilkan sosok abid, ahli ibadah. Nah, karena mereka berkeyakinan bahwa itu adalah hak. Nah, pakai imamah, pakai lihya, ya, jenggot, nah, saub. Nah, barakallahu fikum. Falamma azharu mukhalafata asy-syari'ati fi asya' duna ma nahnu fihi. Namun ketika mereka telah menampilkan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam ini dalam perkara-perkara yang kita tidak mengerti atau tidak meyakininya, ajma'al ulama ala kufrihim. Sepakat para ulama ahli sunnah sejak dulu, sejak zaman khilafah Bani Abbas, bahwa mereka adalah kufar. Sepakat pula para ulama untuk memerangi mereka. Akhirnya daerah-daerah kekuasaan Al-Ubaidiyun ini tadi diputusin atau dinilai sebagai biladu harb, negeri yang harus diperangi. Kemudian kaum muslimin pada masa itu memerangi mereka sampai istanqadu, berhasil melepaskan beberapa daerah, merebut beberapa daerah yang telah dikuasai oleh mereka. Diperangi dan banyak yang mati dan mereka pun hancur. Nah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga orang-orang yang salat. Mereka juga bersaum, salat Jumat, salat berjamaah. Tetapi ketika mereka melanggar syariat ini dalam beberapa sisi yang konsekuensinya adalah kekufuran mereka, apa diantaranya? Mereka dengan tegas siang dan malam di atas mimbar-mimbar mereka mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuduh Sayyidah Aisyah sebagai pezina atau telah berzina. Nah, dan berkeyakinan bahwa para imam-imam mereka adalah orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib, bisa mengatur alam semesta sehingga ditaati, melebihi taatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Ubaidiyun. Sehingga ternyata yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini, walaupun telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, saum, semua itu tidak menjamin untuk kemudian dia selamat dari kekufuran. Nah, ini kisah tarikh atau sejarah sebagai bentuk bantahan terhadap yang menyatakan bahwa kenapa kami dikafirkan dari kalangan orang-orang sufiah yang sesat. Nah, yang membolehkan doa kepada selain Allah, yang membolehkan beristighatsah kepada selain Allah, kepada wali-wali, meminta rizki, memohon keselamatan. Qala wa yuqalu aydan, dan dijawab pula, idza kana al-awwaluna lam yakfuru
illa annahum jama'u baina asy-syirki wa takdzibir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an wa inkaril ba'tsi wa ghairi dzalika, fama ma'na al-bab alladhi dzakarahu al-ulama fi kulli madhhabin babu hukmil murtad. Kalau seandainya mereka menyatakan bahwa kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW dinyatakan kafir karena mereka telah memadukan beberapa bentuk pelanggaran, diantaranya kesyirikan, pendustaan kepada Rasul sehingga Rasulullah dinyatakan sebagai tukang sihir, dan pendustaan kepada Al-Quran, ingkar kepada hari kebangkitan, dan yang lainnya. Kalau seandainya seorang tidak bisa dinyatakan kafir kecuali melakukan hal ini, kapan seorang dikatakan kafir? Kalau nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini maunya mereka. Kapan seorang dinyatakan kafir? Kalau tidak mau beriman kepada Quran. Kapan seorang dinyatakan sebagai kafir? Kalau dia mendustakan Rasulullah SAW dengan menyatakan ini bukan utusan Allah. Hanya sebatas ini saja. Lalu kira-kira apa faidah, apa fungsi dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari setiap mazhab di buku-buku fikih mereka? Adanya sebuah bab yang dinamakan bab hukum seorang yang murtad. Apa itu murtad? Seorang yang murtad itu apa definisinya? Qala wa huwal muslimu yakfuru ba'da islamihi. Seorang muslim yang menjadi kafir setelah dia dahulunya Islam. Bab ini diletakkan oleh para ulama di buku-buku fikih dari setiap mazhab. Yang mazhabnya Hambali, coba lihat di buku Al-Bughni di Ibnu Qudamah. Di situ ada bab murtad. Yang mazhabnya Syafi'i, lihat di buku Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab dari Imam Nawawi rahimahullah. Di situ ada bab hukmul murtad. Yang mazhabnya Maliki, lihat buku At-Tamhid li Ibni Abdul Bar. Di situ juga ada bab yang menjelaskan tentang hukumnya orang yang murtad. Siapa itu orang yang murtad? Adalah orang yang sudah masuk ke lingkaran Islam kemudian dia keluar lagi ke kufur. Apa yang menyebabkan dia keluar kepada kekufuran, keluar meninggalkan Islam menuju kepada kekufuran? Ini yang dibahas oleh para ulama ahli fikih. Yang madhabnya Hanafi, lihat kitab Syarah Mushkilil Athar karangan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Lihat buku-buku mereka yang tidak mau berlepas atau tidak mau terikat kepada mazhab. Lihat bukunya Al-Imam Syaukani rahimahullah, As-Sailul Jarrar, An-Nail Al-Awtar dan yang lainnya. Lihat buku mereka. Oh, kami nggak terikat sama mazhab. Ya silahkan baca buku ini, Al-Imam Syaukani rahimahullah. Di situ juga ada bab yang menjelaskan tentang hukum seorang yang murtad. Oh, kami juga nggak mau terikat sama ini sama itu, maunya yang zahiri saja. Ya silakan baca kitab Al-Muhalla karangan Al-Imam Ibnu Hazm. Di situ juga ada penjelasan tentang hukum orang yang murtad. Apa itu orang yang murtad? Seorang muslim yang melakukan poin-poin kekufuran atau perkara-perkara dan amalan-amalan yang membuat dia kafir. Ini ditulis oleh para ulama sejak dahulu. Sehingga kira-kira apa fungsinya bab-bab yang tersebut tadi di atas diletakkan oleh para ulama di buku-buku fikih mereka? Kalau seandainya seorang yang telah masuk Islam tidak mungkin lagi menjadi kafir. Bahwa seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak mungkin lagi dia jatuh pada kekufuran. Karena dia sudah sholat, karena dia sudah shaum, karena dia sudah jihad, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan dia bisa menghatamkan Quran sehari semalam. Baca Quran dalam sehari semalam 30 juz. Masa mau dikafirkan? Mari kita lihat secara ilmiah ya, bagaimana para ulama meletakkan pembahasan ini. Kemudian Syekh melanjutkan, "Tsumma dzakaru anwa'an katsira. Kullu naw'in minha yukaffiru wa yahillu damur rajuli wa maluhu hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan 'inda man fa'alaha mithla kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi aw yadhkuruha 'ala wajhil maz'i wal la'ib
di mana mereka para ulama tadi menyebutkan sekian perkara, sekian bentuk amalan, baik amalan lisan maupun amalan anggota badan ataupun amalan hati yang bisa menyebabkan seorang menjadi kafir. Hati-hati, seorang menjadi kafir. Apa maknanya menjadi kafir? Yakni sebelumnya dia muslim. Nah, yang masing-masing jenis tadi, dari perkara-perkara mukaffirat, perkara-perkara yang menyebabkan kekufuran, bisa menyebabkan halalnya darah seseorang dan hartanya, yakni boleh diperangi. Nah, sampai-sampai mereka, para ulama tadi, di buku-buku tadi, menyebutkan beberapa perkara yang nampaknya ringan sekali, dianggap oleh umat Islam ini perkara yang remeh atau sepele. Mengiranya bahwa perkara ini bukanlah perkara yang besar di sisi Allah, ternyata pada hakikatnya perkara tersebut menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Apa itu? Sebuah kalimat diucapkan oleh seseorang dengan lisannya, walaupun dia menyatakan ini saya tidak mengucapkan dari hati saya, cuma dari lisan saja, atau dengan nada bergurau, ternyata hal itu bisa menyebabkan seorang menjadi kafir. Wa yuqalu aidan, maka juga kita jawab kepada mereka, alladzina qala Allahu fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ayat ini di surat At-Taubah sebelum ayat ini, pada ayat yang ke-73 Allah menyatakan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan kaum munafikin itu dan bersikap tegas keras terhadap mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka adalah Jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah memerintahkan nabinya untuk memerangi siapa di sini? Memerangi orang-orang kafir dan munafikin. Kata Ibnu Abbas, al-kuffar yuqataluna bis-sayfi was-sinan. Orang-orang kafir itu diperangi dengan senjata, dengan pedang dan tombak. Wa ammal munafiqun fayuqatalun bil hujjati wal bayan. Kata Ibnu Abbas, kalau orang-orang munafikin diperanginya bukan dengan itu, tapi dengan hujjah wal bayan. Tapi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan para ulama, tergantung kondisinya. Kadang-kadang orang-orang munafikin pun perlu diperangi dengan as-sayf was-sinan. Siapa orang munafikin itu? Orang mengira munafikin itu kayak modelnya, barakallahu fikum, kalau orang-orang komunis yang sama sekali tidak beriman. Dikiranya munafikin itu kayak model Firaun gitu. Enggak. Siapa itu orang munafikin? Nanti akan dijelaskan. Nah, qala ama sami'ta Allah takfarahum. Apakah Anda tidak mendengar bahwa Allah dalam ayat tadi telah mengkufurkan mereka, telah mengkafirkan mereka? Mana bentuk pendalilannya bahwa Allah mengkafirkan? Coba perhatikan ayat tersebut. Yahlifuna billah, yakni mereka orang-orang munafikin itu bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan kalimat yang tadi dituduhkan kepada mereka. Walaqad qalu kalimatal kufr, namun pada hakikatnya kata Allah, sungguh mereka telah mengucapkan sebuah kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim. Coba perhatikan ayat ini. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan ternyata mereka telah kafir setelah mereka berislam. Apa yang menyebabkan mereka kafir? Apa karena nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Bukan. Orang munafikin ketika Rasulullah menyatakan ucapan kalimat la ilaha illallah, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan tegas, dengan lantang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kita juga mengingatkan mereka bahwa
Tidak kemudian setiap yang telah bersaksi dengan la ilaha illallah, telah mengucapkan dengan lisannya kalimatul iman, kemudian dia selamanya bebas dari kekufuran. Tidak. Masih ada perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dia kepada kufuran. Allah menegaskan dalam Al-Quran dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Coba perhatikan ayat ini. Wa minan nas, dan di antara manusia itu, may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir, kami beriman, dengan tegas menyatakan ini secara lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tetapi pada hakikatnya mereka bukan mukminin. Apa yang menyebabkan mereka tidak mukminin? Nah, ini kan harus dibahas kan? Padahal mereka sudah mau mengucapkan la ilaha illallah. Oh iya, karena mereka, ini karenanya ini mau dibahas. Ya. Karenanya ini tadi yang mau diletakkan secara ilmiah, dan telah diletakkan pula oleh para ulama dalam pembahasan mereka yang ilmiah. Fahimtum ya ikhwan? Qala ma qaumihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang tadi yang Allah sebutkan wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka sungguh telah kafir setelah keislaman mereka, adalah orang-orang yang hidup di zamannya Rasul. Ya. Bukan hidup di zaman Perang Dunia Kedua, bukan. Hidup di zaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Qala, setelah itu wa yujahiduna ma'ahu, dan ikut berjihad bersama Rasul. Enggak gampang loh ikut jihad itu. Iya, gampang enggak? Ikut jihad. Nah, yang bisa menjawab ini waktu dulu ada jihad. Ya. Gampang enggak jihad ternyata? Berat, padahal gampang, ke sana bisa naik kapal Rinjani. Iya. Berat kan? Waduh, saya enggak boleh, saya ini harus bekerja, saya punya toko. Waduh, repot, saya harus ambil cuti dari perusahaan. Enggak repot kalau saya minta cuti. Waduh, saya kuliah. Waduh, saya begini. Nah, berat kan? Ini mereka sudah ikut tempur. Yang punya kebun ditinggal kebunnya, yang punya ternak ditinggalkan ternaknya, yang punya perdagangan tinggalkan perdagangannya, punya keluarga di rumah sakit berangkat ikut jihad. Mereka ikut dalam pertempuran Tabuk. Ya. Ini kejadian diantaranya setelah pulang Tabuk. Kejadian ini yang disebutkan dalam ayat ini. Dan perang Bani Mustaliq, ikut loh perang pakai senjata. Kalau dulu perangnya pakai pedang, pakai tombak, ya ini laki-laki betul. Nah, betul-betul pria punya selera. Nah, barakallahu fikum. Lah kalau sekarang kan enak, pakai tembak, pakai senjata sembunyi, di belakang batu, di belakang tembok, mundur. Iya, kan enak. Nah, kalau dulu perangnya langsung wajhan biwajh. Nah, pedang dengan pedang. Nah, gak gampang ini. Nah, suatu keberanian. Ini mereka ikut. Ya, luar biasa enggak? Kenapa Anda sebutkan seperti ini? Ada sebuah istilah, la ya'rifu fadla ahlil fadl illa dzul fadl. Tidak bisa mengerti atau menghargai kelebihan seseorang, keutamaan seseorang, kecuali memang orang itu punya keutamaan. Kalau orang yang nggak punya keutamaan, nggak punya kelebihan, dia bakal tidak bisa menghargai kelebihan orang. Nah, ini penting. Jangan dianggap ini sebuah kisah. Oh ya, munafikin itu, ya gitu, dianggapnya kayak bajak laut gitu. Nggak paham siapa mereka itu. Nah, ikut tempur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Wa yusalluna ma'ahu, dan mereka ikut sholat bersama Rasulullah. Sholatnya di Masjid Nabawi lagi, bukan di Masjid Ar-Rahmah atau Al-Furqan atau Al-Abrar, bukan. Masjidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pahalanya 1000 kali sholat di luar Masjid Rasul. Saya kurang apa? Nah, saya kurang ajar memang, iya. Iya, nggak tahu diri.
Qala wa yuzakkuna wa yahujjun wa yuwahhidun. Mereka adalah orang-orang yang juga mengeluarkan zakatnya. Orang munafikin itu orang konglomerat. Rata-rata orang kaya. Nah, enggak repot-repot keluarkan zakatnya. Enggak berat mereka, keluarkan zakat. Nah, barakallahu fikum. Berhaji, ikut juga berhaji. Nah, dulu ketika dibuka kesempatan umrah, ikut umrah mereka. Nah, barakallahu fikum. Lah, ini kondisi munafikin. Tapi Allah nyatakan dalam ayat tadi, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah Islamnya. Kalau Abu Jahal sih memang kafir min qablu wa min ba'du. Telah kafir sejak sebelumnya memang, kan begitu. Hadalah ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Quran itu, Quran wahyu. Nah, siapa Muhammad? Rasulullah. Ayo jihad, ayo. Nah, ini mereka. Apa yang mereka ucapkan sehingga mereka dinyatakan telah kafir? Apa yang mereka ucapkan sampai Allah nyatakan kafaru ba'da islamihim? Oh, mungkin mereka menyatakan kami adalah Tuhan kalian. Apa itu mungkin yang diucapkan? Atau menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, semua ini hanya materi saja dan akan selesai nanti. Apakah ini mereka? Atau mereka menyatakan bahwa Muhammad itu adalah pendusta? Lah, yang mereka nyatakan sebuah kalimat yang mereka anggap ringan. Nah, disebutkan oleh para mufassirin di antara ucapan-ucapan mereka adalah Allah abadikan di dalam surat Al-Munafiqun. Nah, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Kalau seandainya nanti kita sudah selesai tempur ini terus pulang nanti ke Madinah, ini ngomong di depan sebagian sahabat Rasul, ingin menghancurkan mentalnya sahabat Rasul, mengolok-olok mereka. Ya. Yang mereka ucapkan nanti kalau kita sudah pulang ke Madinah, maka orang-orang yang lemah di Madinah akan kita usir. Nah, yang akan tetap di Madinah orang-orang yang kuat. Nah, siapa orang yang kuat? Ya, di samping kuat kabilahnya, juga mungkin kuat dananya untuk membayarin para centeng-centeng. Nah, para bromocora ya. Nah, ini yang lemah-lemah keluar dari Madinah. Nah, kalimat ini disampaikan ke Rasulullah oleh sebagian yang mendengar. Ya Rasulullah, si fulan. Ini baru loh, bawa senjata loh ini fulan. Bukan bawa tronton barang dagangan, bukan. Pulang bawa senjata ini masih. Ngomong omongan seperti itu. Ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, kalau kalian mengucapkan begini, la Rasulullah, demi Allah, wallah. Gak mau mereka mengucapkan wan nabi. Kan sekarang ada orang yang sumpah pakai nyebut nama Rasul ya, gak mau menyebut wallahi tetapi menyebutnya wan nabi, was sayyid wal habib. Nah, ini mereka wallah ya Allah, demi Allah. Allah menyatakan di sini wa yahlifuna billah. Yahlifun billah, bersumpah dengan nama Allah mereka. Kemudian ketika Rasulullah menyatakan kalian mengucapkan ini ya? Enggak ya Rasulullah, demi Allah. Tapi Allah sudah menurunkan ayat. Ini yang di surat At-Taubah, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Nah, wa kafaru ba'da islamihim. Jadi dari sini kita punya kesimpulan, ada orang-orang yang telah memeluk Islam, telah mau mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi disebabkan beberapa perbuatan dia, baik perbuatan lisan dia ataupun perbuatan anggota badan dia ataupun hati dia, yang melanggar syariat dan tergolong mukaffirat, tergolong amalan-amalan yang menyebabkan kekufuran. Apa saja itu yang bisa membuat kekufuran? Oh, tunggu dulu, nanti pembahasannya. Sekarang mau diakuin nggak dulu? Jangan langsung dijawab, eman ya. Jadi kalau punya peluru jangan dijual semua atau ditembakkan semua satu-satu. Nah, barakallahu, tunggu dulu. Ngakuin nggak dulu bahwa ada orang-orang yang sudah memeluk Islam, dinyatakan muslimin,
sholat, azan, saum, jihad, zakat, ternyata dia bisa jatuh pada kekufuran. Kalau dia nggak mau ngakuin, ya kalau mau sabar, bacakan lagi ayat-ayat yang tadi, sejarah-sejarah yang tadi kita telah pelajari pada waktu sebelumnya. Kalau nggak mau sabar, ya boleh silakan pergi langsung, nggak apa-apa. Ya. Kalau mau lebih tegas lagi, ambilkan kelompen di tempat sana. Nggak apa-apa. Apa boleh Ustaz? Oh nanti kalau mau contohnya dari salafus saleh, ada yang seperti itu. Nah, wah ini kasar Ustaz. Jangan pakai perasaan, pakai ilmu. Kalau pakai perasaan nanti hancur agama ini. Ya. Wong kita dididik oleh Sri Mulat kok. Betul enggak? Kita dididik oleh Aneka Ria Safari. Masih ada enggak itu Aneka Ria Safari? Hah? Dididik oleh siapa lagi? Jojon. Barakallahu fikum. Ini. Jangan dicampur aduk urusan agama dengan perasaan. Anda harus ilmiah. Di mana ilmiahnya? Lihat para sahabat Rasul, orang paling takwa, orang paling takut kepada Allah, orang paling mengerti tentang syariat Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah azani wa iyyakum. Kemudian muallif menyatakan setelah itu, wa kadzalika alladziina qala Allahu fihim wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan juga apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Nah, ini perhatikan hadis. Kalau seandainya Anda tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada mereka-mereka itu tadi yang mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran itu, niscaya mereka akan menjawab, oh enggak, kami mengucapkan kalimat ini tadi enggak sengaja, gurau kok. Mosok gurau dimasukkan ke hati, gitu. Maunya gini, masa gurau diambil hati? Jangan. Ini maunya mereka. Sebenarnya kami hanya sekedar main-main kok tadi. Apa yang mereka ucapkan diabadikan juga oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun. Mereka menyatakan di antaranya, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan diberi infak kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW sampai mereka nanti nggak kuat lagi, nggak tahan lagi karena miskin, karena sudah nggak punya apa-apa, nggak ada donatur, ya, akhirnya mereka akan meninggalkan Muhammad. Sudah jangan dibantu, biar, jangan dibantu lagi. Ini kebiasaan konglomerat, kebiasaan para donatur seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ucapan ini didengar oleh sahabat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan di antara yang diucapkan oleh mereka, ini terjadi bukan di warung makan ya ceritanya ini. Bukan di warteg, bukan. Ya. Ceritanya ini sedang jihad. Ngomong lagi mereka, ada yang ngomong. Kata mereka, ma ra'aina mithla qurra'ina. Nah, akbar butunan wajban indal liqa. Nah, kami nggak pernah melihat orang yang seperti ini, para qurra ini, ahli-ahli qiraah yang ikut tempur pada waktu itu, ahli qiraatul Quran dari kalangan sahabat Rasulullah. Dan kami tidak pernah melihat orang-orang yang seperti yang bersama ini dalam pasukan ini orang-orang yang perutnya gendut-gendut. Nah, ya. Juga penakut ini, kalau tempur ini penakut ini. Nah, ini yang diucapkan. Subhanallah. Apa mungkin ada yang mengira mereka mengucapkan seperti ucapannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ya. Saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Ya. Apa seperti ini mungkin? Atau mengucapkan seperti ucapannya Khumaini yang menyatakan bahwa ucapan-ucapan para imam kita, para imam-imam kita itu adalah sederajat dengan Al-Quran. Atau seperti ucapannya Ibnu Arabi dan Al-Hallaj, atau Abu Ali Al-Jubba'i dan yang lainnya yang menyatakan bahwa tidaklah yang ada di dalam jubah ini kecuali Allah.
Apa seperti itu yang diucapkan oleh mereka? Nah, ini kalimat-kalimat ringan. Gendut-gendut. Apa kalian ini? Penakut. Lapor sebagian sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat ini. Wahai Muhammad, kalau engkau tanya pada mereka, benar nggak kalian mengucapkan ini? Mereka pasti akan menjawab, kata Allah, kami hanya main-main. Mosok gitu dimasukkan ke hati. Ya maaflah sudahlah. Gitu. Maunya gitu. Akhirnya Allah dengan tegas menyatakan, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya serta kepada Rasulnya kalian ini mengolok-ngolok? Sudahlah, kata Allah. Katakan kepada mereka, tidak ada uzur lagi bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Coba, kafir setelah beriman. Jadi jangan dikira mereka belum pernah masuk Islam, sudah masuk Islam. Jadi ini, kapan diucapkan ini tadi? Ketika nonton sirkus. Kapan? Ketika jihad ini. Jadi mereka ikut jihad. Sekali lagi, anak tegaskan ini supaya tahu diri. Tuh mereka kaum munafikin yang ada dulu. Orangnya tuh seperti ini loh. Gak gampang. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, pernyataan tegas ini sebagai bentuk dalil tentunya. Kemudian Syekh menyatakan, fahaula alladzina sarrahallahu annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Dan mereka ini, kata Syekh, adalah orang-orang yang tadinya Allah telah menegaskan bahwa mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Padahal mereka bersama Rasulullah dalam pertempuran perang Tabuk mengucapkan sebuah kalimat yang mereka ucapkan, annahum qaluha ala wajhil mazh. Mereka mengucapkan itu sebagai bentuk gurauan saja. Fata'ammal hadhihi syubhata wa hiya qauluhum tukaffiruna minal muslimin unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusallun wa yasumun. Coba perhatikan ini. Kata Syekh, tolong perhatikan dengan seksama syubhat mereka ini, yaitu ucapan mereka bahwasanya bagaimana Anda wahai Wahabiyun, Salafiyun mengkafirkan orang-orang muslimin yang mana mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Gimana jawaban kita? Tanya. Ya si afwan, munafikin yang bersama Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah apa enggak? Enggak, mereka kafir, enggak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Wah, berarti enggak ngerti kan? Jangan begitu. Harus diajarin bahwa munafikin itu telah mengucapkan la ilaha illallah. Sebutkan dalil-dalilnya ini tadi. Nah, bahwa mereka adalah orang yang telah beriman. Mereka sholat, mereka berzakat, mereka juga berjihad. Sebutkan dulu. Nah, iya tapi gimana Anda, kan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Afwan ya akhi, mau tanya, Banu Hanifah itu yang menyatakan dan meyakini bahwa Musailamah adalah sebagai nabi, itu muslimin apa bukan? Ya mereka kafir. Loh kenapa kafir? Ya karena mereka menyatakan Musailamah sebagai rasul. Loh, jadi mereka enggak beriman pada Quran? Enggak, bohong. Enggak tahu berarti Anda. Mereka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meyakini Rasul sebagai Rasul, meyakini Quran diturunkan oleh Allah, meyakini tauhid, meyakini mereka. Tapi satu poin yang membuat mereka gagal, apa? Keyakinan mereka bahwa Musailamah sebagai nabi. Nah, barakallahu fikum. Isi pantas loh Musailamah sebagai nabi, ya dia kan ada di sana, di negara Arab sana. Lawang ini dari India kok, yang sekarang ini. Nah, dari India ngaku nabi, subhanallah ya dipercaya. Subhanallah lebih parah lagi, ada seorang mengaku nabi dari Korea. Nah, ya dipercaya gitu lah. La haula wala quwata illa billah. Lebih parah lagi, perempuan ngaku nabi. Nah, dipercaya lagi. Ya memang umat ini memang bahlulnya teman gitu lah. Nah, kalau mereka yakin itu bahwa Banu Hanifah dinyatakan kufar dan telah diperangi loh,
Diperangi itu. Mungkin kalau orang sekarang, masa ya jahat nemen sih. Lawang sudah sholat, orang ikut jihad dulu bersama Rasul, ikut bersama para sahabat dalam beberapa pertempuran, dalam beberapa fathu, pembukaan, penaklukan beberapa kota orang-orang kafir. Nah, mereka orang yang didengar azan dari kampung mereka, masjid-masjid mereka kok diperangin ya. Nah, ini kalau pakai apa tadi? Pakai perasaan, nggak pakai ilmu. Nah, jadi kalau mau diskusi sama seorang, dikasih lingkaran dulu. Maaf ya, mau pakai ilmu atau pakai perasaan? Gitu. Oh, gimana maksudnya? Donda tanya, pakai perasaan mau pakai ilmu? Nah, kalau mau pakai perasaan, keluar cepat. Cepat sekarang keluar, gitu ya. Kalau mau pakai ilmu, mari. Sekarang kita duduk. Nah, gitu dulu kalau mau diskusi itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin azzani wa iyyakum. Mereka subhatnya ini tadi. Jawabannya jawab satu persatu. Oh, jadi Anda meyakini bahwa tidak mungkin seorang muslim menjadi kafir? Iya. Oh ya, nggak mungkin. Subhanallah. Jelaskan satu persatu. Kalau memang dia punya sedikit porsi yang ilmiah di benak dia, di otak dia, untuk diajak diskusi. Nah kalau dia sama sekali nggak bisa diajak ilmiah, karena nggak akan menjangkau penjelasan antum, ya jangan ya akhi. Kayak ente mengajak bicara orang Arab dengan bahasa Cina, ya nggak paham, barakallahu fikum. Atau mengajak bicara orang Cina dengan bahasa Kromo Inggil, kan nggak mungkin. Ya sudah, jangan, sudah afwan. Pakai isyarat aja, minggir-minggir. Nah, kalau nggak gini gitu ya. Gitu ya akhi, barakallahu fikum. Nah, qala rahimahullah thumma ta'ammal jawabaha. Setelah Anda meneliti, memahami dengan seksama syubhat ini tadi, maka pahamilah dan bacalah dengan seksama pula dengan teliti jawabannya, karena sesungguhnya ini termasuk yang paling bermanfaat dari apa yang terdapat dalam tulisan ini. Ini syubhat dan bantahannya ini termasuk yang paling bermanfaat. Nah, baik sekali untuk kita kuasai perkara ini. Fahamtum ya ikhwan? Barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Nah. Diterima. Nah, diterima. Asal mau tobat ya. Nah, tobat nasuha. Nah, bukan tobat sambel katanya Zainuddin MZ. Tahu tobat sambel? Nah, tobat sambel, orang habis makan sambel kepedesan, dia kata kapok dah, nggak mau makan sambel lagi. Nah, besok waktunya makan cari sambel, nggak ada sambel, marah-marah dia. Nah, ini tobat sambel nggak diterima. Tapi kalau tobatnya nasuha, ya diterima. Buktinya Allah menyebutkan dalam ayat yang tadi, belum sempat anda baca ya. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika memang kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberi maaf kepada sebagian di antara kalian, maka kami beri maaf, ampunan. Dan kata Allah, jika memang kami menghendaki juga memberi azab kepada sebagian yang lainnya, sebagian dari kalian, kami akan azab karena sebagian yang lainnya itu orang-orang yang selalu berbuat mujrim, berbuat kefasikan. Nah, taubat tapi bohong. Nah, oleh karena itu, nah ini nih contoh bahwa nggak boleh pakai perasaan. Ketika turun ayat ini, itu orang-orang yang tadinya mengucapkan kalimat-kalimat olok-olok itu tadi, ya, gurauan tersebut, itu menggandoli ontanya Rasul SAW. Minta maaf, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya bergurau tadi, ya Rasulullah, main-main saja. Terus Rasulullah berjalan dengan ontanya, tidak peduli Rasulullah. Hanya Rasulullah mengucapkan ayat ini tadi, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini yang Rasulullah baca, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Terus Rasulullah berjalan, ini enggak ya Rasulullah, kami main-main ya Rasulullah, kami bergurau ya Rasulullah. Nah ini tegas kan Rasulullah. Enggak selalu yang digambarkan Rasulullah itu pemurah aja, enggak, senyum aja, enggak pernah kereng, enggak. Nah, ini tegas Rasulullah dengan menyatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Terus Rasulullah berjalan, nggak peduli. Nah ini ikhwani fiddin azzani Allah iyakum,
kalau ditanya apakah mungkin tobatnya munafikin diterima, kalau dia ikhlas kepada Allah dalam taubatnya diterima, walaupun pada hakikatnya kalau munafikin itu seringnya nggak ikhlas, nggak serius. Nah, seringnya. Tapi kalau pertanyaannya sebatas pertanyaan, mungkin Allah menerima taubat dari siapapun. Nah, sebesar apapun dosa tersebut. Nah, wallahu alam. Nah, dalam pembahasan yang bahasanya orang mengatakan kafir dengan hanya dia mengatakan atau tidak mengatakan dia melakukannya. iya. Bagaimana dengan seseorang yang meyakini wajibnya sholat namun Tidak sholat. Itu pembahasan panjang lebar. Kalau nggak sholatnya itu karena menggampang-gampangkan, ya. Barakallahu fikum. Di sini terjadi khilaf di kalangan ulama yang ma'ruf. Sebagian ulama menyatakan kafir, ya. Sebagian ulama menyatakan dia telah melakukan dosa yang sangat besar, sudah nyerempet, tapi tidak dinyatakan kafir. Khilaf ma'ruf di kalangan ulama. Nah, dan memang kedua belah pihak sama-sama memiliki adillah yang sangat kuat. Nah, barakallahu fiik. Nah, apakah dengan kait atau dengan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdullah ini kita bisa juga mengkafirkan para pemuda secara begitu? ya secara zahir, secara amalan, barang siapa yang datang ke kubur-kubur meminta-minta rezeki, menangis-nangis minta keselamatan dari musibah dan yang semisalnya, secara zahir amalannya adalah kafir. Karena ini amalan kufur. Nah, tetapi manhaj ahli sunnah tafsir dalam masalah yang seperti ini, dalam masalah takfir. Nah, di situ ada yang dinamakan dengan mawani'ul kufur, penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk menghukumi seorang pribadi dengan kekufuran dengan sebab amalan mukaffir, amalan kufur yang dia lakukan. Nah, atas dasar itu sebaiknya kita menghindar gitu loh. Menghindar dari takfir ta'yin, takfir al-ain, yakni takfir al-muayyan. Nah, dihindarkan. Nah, jangan kemudian gampang lisan kita mengucapkan hal itu. Kenapa? Karena pembahasannya panjang ya akhi. Pembahasannya panjang sekali dalam masalah ini. Berhati-hati itu lebih baik. Berhati-hati itu lebih baik. Wallahu taala alam bissawab. Nah, dan kemudian yang memerangi itu, ya hati-hati. Nah, ini mulai soalnya sebelumnya ini kisahnya perang aja ini. Nah, kan ya. Hati-hati terus nanti semangat pulang perang terus. Nah, jangan. Nah, yang memerangi itu waliul amr. Nah, bukan terus masing-masing, ya, bukan kemudian masing-masing siap-siap untuk memerangi kuburiyun, bukan. Itu dilakukan melalui perintah atau izin waliul amr di bawah perintah dan kepemimpinan mereka. Nah, Robert. Bagaimana kalau kita diundang untuk mengaji dalam memperingati Haul? Semisal haul atau haul? Iya, haul, nggak apa-apa. Kita itu diundang ngaji, apa kita hadir atau tidak? Nah, nggak boleh hadir. Tidak boleh hadir ke sana. Kalau mampu menjelaskan dengan baik, ya, jelaskan dengan baik. Kalau mampu. Kenapa nggak hadir? Ya maaf, karena memang acara ini kebetulan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya saya nggak ikut dah. Nah itu. Ya jatuh pada maksiat. Nah, dan itu sebuah amalan yang bid'ah, yang nilainya di atas maksiat besarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi tergantung pada kondisinya. Cara jawabnya pun tergantung pada kondisi. Nah, barakallahu fiikum. Nah, hukumnya kita sholat di belakang mereka. Siapa mereka ini?
Kalau dia sudah dinyatakan dengan pasti adalah kafir, para ulama telah menegaskan bahwa orang ini adalah kafir, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Ini, barakallahu fikum. Atau kalau kita tahu di kampung kita ada orang yang biasa, barakallahu fikum, menyeru orang untuk berbuat syirik, ya, dukun misalkan, ya, dukun. Dia menyeru orang untuk berbuat kesyirikan. Apa sih Ustaz maksudnya menyeru? Harus pakai speaker? Enggak harus pakai speaker di jalan-jalan. Ayo muslimin buatlah kesyirikan. Enggak harus gitu. Dukun-dukun dulu. Ini kalau Bapak ingin sembuh, gini Pak ya, tolong besok bawa ayam putih ya. Hari Jumat pagi, besok hari Jumat manis lah. Ayam putih sebelen, tolong dibawa pohon beringin depan itu. Nah, sembelih. Ini perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik. Dukun-dukun yang seperti ini dinyatakan dalam syariat adalah kafir. Nah, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak boleh sholat di belakangnya. Kalau kita tahu hal yang seperti itu. Nah, tapi kalau sebatas dia melakukan bid'ah, perkara-perkara yang dinyatakan dalam syariat ini sebagai amalan bid'ah, tidak sampai pada tingkatan bid'ah mukaffirah, karena bid'ah itu ada dua macam, ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah mukaffirah. Kalau bid'ahnya itu sampai mukaffirah, nggak boleh kita sholat di belakangnya. Nah, barakallahu fiik. Hakada. Nah, kita sudah tahu tadi kalau kita menghadiri acara perayaan hari besar keagamaan orang kafir, nggak boleh. Jadi kita mendapatkan undangan pernikahan dari orang kafir. Dalam kantor menghadirinya di gereja, dan yang kedua menghadirinya di rumah. Nah, nggak boleh, baik di gereja ataupun di rumah. Menghadiri, pertanyaannya apa hukumnya menghadiri undangan acara pernikahan orang kafir? Nah, jawabannya tidak boleh. Nah, kenapa? Bukan sekedar karena yang ngundang itu kafir, bukan masalahnya itu. Tetapi acara nikah itu adalah sebuah ibadah. Di kalangan mereka pun ada sebuah ibadah. Tentu kan ada pasturnya ya. Dinikahkan oleh pastor dengan tata cara tertentu dalam syariat mereka. Maka kita dilarang untuk hadir di tempat yang seperti itu. Nah, barakallahu, jangan dipenuhi. Ustaz, nggak enak tetangga. Oh, nggak enak sama tetangga, sama Allah enak. Gitu. Sama tetangga nggak enak, sama Allah gimana? Nggak apa-apa, nggak enak. Atau enak-enak aja. Nah, nggak apa-apa ya Ustaz. Kalau tetangga itu kan bukan Ghafurur Rahim. Kalau Allah kan Ghafurur Rahim. Buka ini sudah hancur kalau gini sudah deal ini. Jadi kata Fazad ya. Tidak boleh, takziah itu ibadah, takziah itu ibadah. Barakallahu fiik. Tidak boleh takziah. Tapi kalau datang ke sana dengan niat mudah-mudahan masuk neraka terus Allah hancurkan dia dan orang yang semisal dengan dia, ke keluarganya bilang gitu. Ya tafadhal. Barakallahu fiik. Takziah itu artinya barakallahu dalam secara makna adalah barakallahu fikum meringankan beban musibah yang ditanggung oleh seorang. Itu takziah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga diucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan dia. Nah, ini takziah. Dan itu ibadah. Nah, kalau ibadah kepada orang kafir ya nggak boleh. Nah, tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah, apalagi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, ruwet tambah sudah. Itulah mazhabnya Nur Khalis Majid sama yang lainnya. Amin Rais juga. Loh, kok bisa Ustaz? Loh, Amin Rais hadir acara apa itu? Apa memperingati kematian itu Bukan Paskah. Kebaktian ya.
Apa acara kebaktian itu? Hah? Misa. Yang jelas pada acara peringatan kematian mahasiswa Trisakti itu loh. Yang di peristiwa kasus apa itu dibunuh? Abdul Hadi ini biasanya tahu. Nah, apa? Nah, hadir Amin Rais pegang lilin. Khusyuk. Nah, barakallahu fikum. Nah, subhanallah ya ikhwan. Assalamualaikum. Nah, hah? Tafadhal ya. Hubungan dengan tadi main pasangan, kalau agama itu tidak boleh main pasangan, tentu kami kita ya orang-orang yang kita tinggi juga memahami dan sehingga ada ini mengenai faedah yang masuk yang ada pada hadisnya yang mana faedah ini yang khusus dari alam-alam kita adalah faedah hadir. Tentunya sebagian kita atau mungkin kalau semuanya harus kita menyatakan bahwasanya hadir ini identik dengan meninggal. Allah alam alasan mereka berkata untuk mengikuti kebenaran yang ada dalam Quran. Namun tentunya seorang muslim dalam menjalankan kegiatan sholat pokok pun harus dengan agar tidak terjadi pada dia. Yang akan tanyakan, apakah seorang yang memperingatkan temannya atau mungkin saudaranya tentang kesehatan pokok tertentu tidak dinyatakan dari Quran, manakala menyebutkan seorang yang sesat ini dengan sesuatu yang dari cacat fisiknya yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Misalnya seorang yang sesat ini orang yang pincang, sehingga untuk jalan dia harus pakai tongkat, dan untuk orang ini dengan kaki. Atau mungkin seorang yang tidak bisa melihat bisa. Iya. Apakah ini enggak? Tergantung kondisi. Semua itu tergantung pada kondisi. Dan kalau mau diambil contoh, artinya tidak bisa digeneralisir begitu ya. Boleh atau tidak boleh secara mutlak gitu. Tapi ada beberapa kondisi kalau memang ternyata sangat parah dia dalam bid'ahnya, kemudian umat banyak tertipu dengan dia, sehingga kalau sekedar disebutkan wah ini orang ini sesat, tidak baik, dia punya pemikiran gini, orang nggak mengira nggak merasa bahwa ini adalah suatu peringatan gitu. Butuh kadang-kadang ini si picak ini, nggak apa-apa. Loh apa boleh nggak? Ada tuh, coba lihat salafus saleh, lihat buku Jarh wa Ta'dil itu penuh tuh di maktabah, buka. Nah, loh masa begitu? Entar dulu. Salafus saleh itu para muhaddits ini itu jangan dikira kayak loh ya, kayak wartawan, bukan deh. Sembarangan ngomong enggak. Nah, di antara kita siapa yang paling zuhud? Enggak ada seperseribunya mereka. Enggak ada yang zuhud di kita. Ini masya Allah semua. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang paling banyak ibadahnya? Siapa di antara kita yang paling bisa menjaga lisannya? Nah, bandingkan dengan mereka. Siapa itu Sufyan Ats-Tsauri? Siapa itu Ibnu Ma'in? Siapa itu barakallahu fikum Syu'bah dan yang lainnya? Antum kalau baca sejarahnya nangis, lihat bagaimana mereka dekatnya kepada Allah. Tetapi diriwayatkan dalam sekian pernyataan-pernyataan mereka terhadap ahlul bid'ah dengan tegas. Nah, seperti ucapan-ucapan seperti itu. Si fulan ini memang ada di antara mereka yang kebetulan picek, dajjal satu ini memang. Si picek dinyatakan si A'war ada. Nah, A'war itu picek. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau tahdzir, jangankan tahdzir. Enggak tahdzir aja. Ya, enggak tahdzir aja. Kalau terpaksa harus disebutkan, ini yang saya nyatakan tadi, dalam beberapa kondisi bisa boleh, bisa tidak.
dalam ta'dil bahkan menyebutkan seorang rawi yang dia adalah imam bahkan. Kadang-kadang disebutkan. Contohnya siapa? Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. A'mash itu gini nih, juling. Tahu? Si juling. Sampai sekarang itu jarang di buku-buku hadis riwayat disebutkan an Sulaiman bin Mihran, jarang. Hampir-hampir tidak ada, hampir-hampir tidak ada. Nah, tetapi disebutkan waqala fulan anil A'mash, dari sang juling. Itu maknanya loh. Kalau disebut A'mash enggak paham kan kita. Enak ya namanya Zain, sehingga punya anak tak kasih nama A'mash. Nah, tertarik baca biografinya Imam Sulaiman bin Mihran, nanti kalau anak punya anak tak kasih nama Al-A'mash. Artinya barakallahu fikum dalam bahasa Ibu Pertiwi, si juling. Nah, lagi kalau tadi kebetulan apa bertongkat 3. Abdurrahman bin Mul. La, Abdurrahman bin Mul Al-A'raj. Alaysa kadzalik? Bin Hurmuz. Mutaakkid ya akhi. Uridu laka mutabi'an ya Muhammad Nur. Al-A'raj. Abdurrahman bin Mulman. Abu Utsman An-Nahdi. Nah, Abu Utsman An-Nahdi. Ini Al-A'raj, namanya Abdurrahman dia. Imam lo ini. Apa artinya I'raj? Dengklang. Tahu dengklang? Si dengklang. Nanti keliru pas baca biografinya Imam Abdurrahman bin Hurmuz ini tadi. Barakallahu fikum. Anak kasih nama Zain ya namanya Al-A'raj. Nah, tak kasih nama Al-A'raj aja dah. Nah, barakallahu fikum. Artinya si dengklang. Jadi barakallahu fikum. Ini padahal bukan tahzir ini. Kenapa disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah beberapa kondisi diperbolehkan menyebutkan aib seseorang, baik aib fisiknya ataupun yang lainnya, jika memang kondisi mengharuskan. Nah, paham dong sekarang? Nah, barakallahu fikum. Sehingga nggak apa-apa. Kadang-kadang menyebut orang yang picek, ya. Lawang picek nggak bisa baca Quran, nah, terus berbuat syirik, mau ngaku jadi wali, nggak apa-apa. Masa wali pakai celana pendek? Nah, gitu. Kan nggak mungkin. Barakallahu fikum. Jadi nggak apa-apa. Tergantung kondisi. Kondisi orang lawan bicara, kondisi barakallahu fikum bid'ahnya, kondisi orang tersebut yang ditadir, dan beberapa yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam, ilahuna sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.